bersyukur pada sore hari ini meskipun sekarang kita lagi ada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan sampai hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Karena kasih-Nya buat kita, penyertaan-Nya buat kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah meskipun secara online, kami tak bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Terima kasih ya Bapa, berkat ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Meskipun teman-teman lagi ada di rumah, lagi sendirian, gak bisa kemana-mana, marilah kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Karena berkat Tuhan kita ada hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena berkat kebaikan Tuhan. Mari jangan sedih-sedih, kita hari ini mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Hidup kita. Marilah kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami mau mengirim-Mu Tuhan seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Batinku
bersyukur kami bisa berkumpul untuk beribadah Bapak. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkatilah kami ya Bapak, agar apa yang kami dengarkan hari ini, agar apa yang Tuhan katakan Tuhan hari ini, kami bisa terima dan kami bisa lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Bapak. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali remaja yang di rumah. Kembali hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak mengapa ya, ibadah dijalankan secara online seperti ini, tetapi tidak mematahkan semangat remaja yang di rumah untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada saat sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius. Mari kita buka sama-sama di dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke surat 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 ya. Saya akan membacakan bagi teman-teman semua. Teman-teman boleh menyimaknya dalam setiap Alkitab yang ada. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman, hari ini kita melihat ya, menghadapi wabahnya virus corona, semakin hari semakin membuat orang takut, semakin hari semakin membuat orang cemas ya dalam menghadapi dunia ini. Tapi teman-teman, di sini kita terus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan mampu memberikan kekuatan, mampu melindungi kita dari bahayanya virus corona. Sekalipun kita mungkin teman-temannya berpikir, aduh saya takut kena virus corona. Sekalipun kita kena ya, misalkan kalau kita kena, tetapi jangan membuat kita menjadi takut dan tidak percaya akan kuasanya Tuhan. Namun dengan halnya itu, kita menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana bahwa kita tetap memiliki iman yang teguh. Tapi pada saat sore hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Timotius yang tadi kita sudah baca. Sedikit pendahuluannya bagi teman-teman. Kita melihat ya, satu surat Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Mungkin teman-teman yang mungkin tahu ya, ini adalah surat dari Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, di sini Timotius mendidik anak didiknya itu, mendidik anak Timotiusnya itu menjadi teladan. Nah, di sini tema yang saya ambil di sini adalah menjadi teladan. Nah, di sini saya akan membagi ada beberapa poin bagi teman-teman yang saya dapatkan belajar. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu dari kata teladan. Di sini kata teladan yang saya dapatkan bagi teman-teman dan saya juga yang sementara memberitakan firman Tuhan, yaitu ada 4 kata. Di sini kata teladan ini berasal dari bahasa Yunani. Boleh teman-teman share di internet, dari bahasa Yunani, yaitu tupos, yang artinya itu memiliki beberapa kata, yaitu pertama itu model, yang kedua itu gambar, yang ketiga itu ideal, yang keempat itu pola. Mungkin teman-teman boleh share semuanya di internet apa kata dari tupos itu, dari teladannya. Tapi di sini saya akan berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari 4 kata ini. Nah, kita melihat yang tadi kita sudah baca ini, itu merupakan teladan yang harus Timotius tunjukkan bagi orang-orang percaya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Mungkin teman-teman bilang begini, itu kan kepada Timotius. Tidak, firman Tuhan pada saat hari ini bagi saya, bagi teman-teman remaja yang di rumah semua, untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar, kayak bagi teman-teman di sekolah, bagi keluarga, bagi teman, mungkin ada yang punya pacar, bagi pacar yang mungkin belum percaya, yang tidak seiman, ataupun itu bagi teman-teman seiman kita dalam sepelayan yang ya seremaja kita lah. Nah, kita akan belajar di sini merupakan yang pertama itu model. Nah, apa sih itu model? Model itu merupakan sebuah hal yang ingin ditunjukkan. Kalau kita melihat model ya teman-teman, melihat orang, wih model ya bagus. Nah, itu adalah suatu hal yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Ya pakaiannya ya, di situ kita lihat ya, itu sebetulnya salah satu pekerjaan modelnya itu menunjukkan
ini salah satu hasil karya dari satu desainer seperti itu untuk menunjukkan bajunya bagus dan selalu untuk bagi orang-orang di luar supaya dilihat bagus, begitu dinilai dan dijual dan dijual dan lain sebagainya, seperti yang mungkin teman-teman tahu ya. Nah, di sini model. Ya, nah di sini kita belajar poin yang pertama itu model. Mengapa kita harus menjadi model bagi orang percaya? Mungkin teman-teman tahu mengapa kita harus model. Nah, model bagaimana yang kita harus miliki? Kalau model di luar sana harus yang mereka gunakannya itu untuk mempertunjukkan hasil karya satu desainer, yaitu pakaiannya mereka, mungkin sepatu dan lain banyaklah aksesorisnya desainer tersebut. Nah, di sini kita memiliki desainer kita yang paling hebat, itu Yesus Kristus. Nah, model yang harus tunjukkan bagi orang lain di sana yaitu yang tadi kita baca, karena kita sedang menunjukkan sebuah hal yang baik seperti dari perkataan. Nah, model yang kita gunakan di sini adalah menunjukkan bagi orang lain menjadi teladan. Yang pertama model yaitu dari perkataan kita. Pertama percaya kita, yang kedua teladan kita, yang kedua perkataan kita, yang ketiga itu tingkah laku, keempat kasih, kelima kesetiaan, dan yang keenam itu kesucian. Kenapa kita harus menunjukkan modelnya kita nih, kita harus tunjukkan kepada orang lain. Dengan adanya kita menunjukkan model kita kepada orang lain seperti yang tadi kita menjadi teladan, itu menunjukkan desainer kita yang hebat, yaitu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena kita sebagai orang-orang percaya harus menunjukkan teladan yang baik bagi orang-orang yang seperti yang saya katakan, dalam teladan, dalam perkataan, tingkah laku, dan kesetiaan. Yang kedua, dari kata teladan berasal dari bahasa Yunani tupos, yang itu yang kedua adalah gambar. Nah, gambar di sini merupakan sebuah petunjuk dari yang dapat dilihat. Nah, kita kalau melihat gambar tuh abstrak, dia banyak, yaitu gambar peta, gambar apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita gambar Allah ya, dalam satu kejadian, mungkin teman-teman tahu ya, sering dengar Kejadian 1 ayat 28, kita ini diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita ini adalah gambarannya Allah yang dapat dilihat orang, supaya kita tuh dilihat orang yang baik. Nah, fungsinya gambar itu menunjukkan sesuatu yang karya yang bagus, seperti gambar karya ini itu kan suatu gambar. Nah, ada juga ada gambar pola untuk menunjukkan jalan. Nah, kita di sini sebagai gambarnya Allah di sini adalah kita harus menjadi petunjuk atau alat yang digunakan bagi pekerjaan Allah. Nah, pekerjaan Allah, mungkin teman-teman, itu kan pekerjaan Allah itu kan ya mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengerja, mungkin orang-orang sekolah Alkitab. Tidak, teman-teman juga merupakan alatnya Allah, digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin teman-teman, saya harus bagaimana? Yang tadi kita sudah belajar, yaitu kita menjadi alatnya Allah dalam perkataan yang baik, dalam iman yang baik, menunjukkan kasih Allah lewat setiap perkataan, lewat setiap kasih Allah, dalam kesetiaan dan kesucian. Dalam hal itu kita melakukan, orang melihat gambar dirinya Allah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan. Nah, yang ketiga teladan berasal dari kata Yunani yaitu tupos, yaitu ideal. Mungkin teman-teman pernah belajar kalau ideal itu yang teman-teman tahu ya, dari salah satu penemu ahli Pluto, mungkin dari orang Yunani itu mungkin menemukan kata-kata ideal itu berasal dari kata ide ya. Tapi di sini sudah dirubahkan, kata ideal itu menunjuk kepada itu mempertahankan. Nah, apa yang dipertahankan dalam hal ideal ini? Yang pertama itu kita mempertahankan iman kita. Yang kedua mempertahankan perkataan kita. Yang ketiga kita mempertahankan kesetiaan kita, kesucian kita, dan mempertahankan iman kita terhadap Tuhan yang tadi kita sudah baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Apa yang kita harus pertahankan dari diri kita, ideal kita itu adalah mempertahankan apa yang kita miliki dari Allah, yaitu dari setiap iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Nah, itu yang kita harus pertahankan. Nah, yang keempat yaitu teladan dari bahasa Yunani. Yang keempat itu adalah pola. Nah, pola di sini adalah banyak orang memiliki pola hidup. Kalau kata pola itu adalah bentuk yang teratur, disusun untuk membagi diri seorang atau dari pekerjaan dan lain sebagainya. Di sini polanya Allah yang dimaksudkannya adalah bagaimana kita bisa hidup dengan polanya Allah. Nah, polanya Allah seperti apa, Kakak? Nah, polanya Allah yang seperti tadi kita bahas, yang pertama harus iman. Nah, itu polanya Allah. Yang kedua, kita harus apa?
menjadi teladan dalam hal apa? Perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Dan yang keempat itu kasih, kesetiaan dan kesucian. Nah, itu yang harus kita melakukan dalam kehidupan. Pola struktur itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus ada melakukan pola dalam kehidupan kita? Dengan adanya pola, maka kita akan taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ada beberapa makna yang dalam kata teladannya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 di sini ada 4 pola. Yang pertama itu model, yang kedua gambar, ketiga ideal, yang keempat pola. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Model yang kita harus ditunjukkan, yang kedua itu gambar yang harus kita menjadi salah satu petunjuk, yang ideal kita harus menunjukkan, yang pola kita harus menjadi hidup orang yang taat kepada Allah. Dengan adanya kehidupan 4 hal ini dalam kehidupan kita, maka kita menjadi saksi-saksi, menjadi teladan-teladan bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang yang tidak percaya pun juga kita menjadi teladan. Karena apa? Dalam kasih kita, kesetiaan kita, orang melihat karena nampaklah kasih Allah dalam diri kehidupan kita. Oke teman-teman, firman Tuhan sampai dengan saat ini Rasul Paulus bukan hanya menulis kepada Timotius anak didiknya, tetapi bagi kita semua, bukan adik kakak-kakak yang di rumah, remaja dan remaja yang di rumah, tapi bagi kakak juga yang di sini menjadi teladan. Kita harus dituntut menjadi teladan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam keadaan pandemi corona ini kita harus tetap menjadi petunjuk yang baik terhadap Allah. Oke teman-teman, siap menjadi model, gambar, dan ideal dan polanya Allah bagi dalam setiap diri kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan teman-teman semua dan kakak yang di depan sini menjadi orang yang menjadi menunjukkan kasih Allah dengan baik. Kita akan menutup firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu sudah menceritakan kebenaran firman-Mu, dan setiap remaja Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, kami percaya kami manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, tetapi tidak menjadi satu hal kami selalu lemah, tetapi kami selalu berharap kepada Yesus Kristus. Engkau sebab Allah yang selalu memberikan penolong kami, yaitu Roh Kudus, yang menuntun, memberi kehidupan kami yang baik, memberikan kami jalan keluar dalam setiap keadaan masalah, dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kami belajar, biarlah kami menjadi teladan bagi dalam setiap model kehidupan kami, menjadi gambarnya Allah yang baik, menjadi ideal dan menjadi pola hidup yang teratur terhadap Engkau. Biarlah remaja Tuhan yang di rumah, di setiap rumah diberkati Tuhan selalu dalam masa pendidikan mereka, pergaulan mereka, kehidupan mereka, keluarga, setiap dari anak-anak remaja yang ada. Biarlah Tuhan tetap memberkati. Mungkin ada teman-temannya juga yang hari-hari ini mulai tidak mengikuti ibadah remaja yang ada. Biarlah Tuhan Engkau hadir, mengetuk hati iman mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka tetap hidup menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap orang tua yang ada, Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.